Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak siswa-siswi kelas 12? Baik ya, alhamdulillah. Dalam kesempatan ini kalian berjumpa kembali dengan Bapak Ahmad di pengolahan bisnis retail kelas 12. Baik. Jadi untuk pertemuan kali ini Bapak akan membahas ya. Jadi Bapak akan membahas yang soal kemarin ya anak-anak. Jadi yang untuk soal Vivo. Jadi pada November 2018 PD Jaya Sakti yang menggunakan sistem perpetual dalam pencatatan persediaan barang Indomie spesial. Data yang berhubungan dengan persediaan barang dagang sebagai berikut. Jadi di sini ada transaksi tanggal 4 November persediaan 400 unit. Kita langsung ya masukkan ke yang ditanyakan adalah kartu persediaan. Jadi kalian apabila ditanyakan kartu persediaan maka kalian masukkan ya. Atau kalian membuat kartu persediaan terlebih dahulu. Ini Bapak bacakan ya, tanggal 4 ada persediaan 400 unit, kemudian harganya 80.000 per unit, kemudian tanggal 9 November pembelian 300 unit dengan harga 82.000 per unit, kemudian di tanggal 12 November terjadi penjualan 450 unit dengan harga 90.000 unit per unit ya. Nah, di sini Bapak dalam kurung harga jual ya. Jadi harga jual jangan dimasukkan di kartu persediaan. Paham ya anak-anak? Kemudian di tanggal 15 November terjadi pembelian 400 unit dengan harga 83.000 per unit. Kemudian November tanggal 19 ada penjualan 350 unit dengan harga 91.000 per unit. Ini harga jual ya. Kemudian November tanggal 26 ada pembelian 300 unit 83.000 per unitnya. Kemudian di tanggal 28 November terjadi penjualan 250 unit dengan harga 92.000 per unit. Ini harga jual ya, ingat-ingat ya anak-anak. Kemudian di November 30 ada pembelian 500 unit dengan harga 82.000 per unit. Berdasarkan data tersebut kalian diminta untuk membuat kartu persediaan, kemudian harga pokok penjualan atau HPP, kemudian laba kotor, kemudian persediaan akhir November 2018. Maka dijawab di sini PD Jaya Sakti ya. PD itu perusahaan dagang Jaya Sakti. Ini kartu persediaannya seperti ini. Ada nama barang Indomie spesial. Kemudian metodenya MPKP atau Vivo first in first out. Nah, di kartu persediaan ini ada tanggal, kemudian persediaan masuk, ada persediaan keluar, kemudian nilai persediaan akhir ya. Ingat ya, ada 4 kolom: tanggal, persediaan masuk, persediaan keluar, nilai persediaan akhir. Kita bahas ya. Di tanggal 4 ini ada persediaan ya 400 unit. Jadi kalian langsung untuk tanggal 4 Bapak koreksi ya di sini ya. Jadi tanggal 4 yang benar persediaan terjadi transaksi persediaan, maka kalian tuliskan untuk persediaan kalian langsung menuliskan di kolom nilai persediaan akhir ya. 400 unit dengan harga 80.000 per unitnya. Kalian kalikan saja ya 400 dikali 80.000 menghasilkan 32 juta. Kemudian di tanggal 9
Di tanggal 9 ada transaksi pembelian 300 unit dengan harga 82.000 per unit. Untuk pembelian maka kalian masukkan ke kolom persediaan masuk ya. Paham ya anak-anak? Jadi untuk transaksi pembelian kalian masukkan ke kolom persediaan masuk untuk kartu persediaannya ya. Tanggal 9 300 unit, kemudian harga satuannya 82.000. Jadi jumlah totalnya 24.600.000. Nah, di kolom nilai persediaan akhir kalian masukkan juga disamakan ya dengan kolom persediaan masuk. Jadi unitnya 300, kemudian harga satunya 82.000. Jadi totalnya 24.600.000. Kemudian di tanggal 12 terjadi penjualan 450 unit dengan harga 90.000 unit ya. Ingat-ingat ini 90.000 unit jangan dimasukkan ke kartu persediaan. Paham ya anak-anak? Jadi tanggal 12 November terjadi penjualan. Untuk penjualan kalian masukkan ke kolom persediaan keluar ya. Jadi terjadi 450 unit. Jadi apabila ada penjualan 450 unit, jadi kalian jangan memasukkan langsung 450, melainkan 400 terlebih dahulu ya. Kemudian 50. Kenapa? Karena di stok awalnya tersedia 400. Jadi untuk metode FIFO dia menghabiskan stok persediaan di awal ya. Paham ya anak-anak? Jadi untuk tanggal 12 terjadi transaksi penjualan, maka kalian masukkan ke persediaan keluar. Jadi tidak langsung 450, melainkan 400 terlebih dahulu karena menghabiskan stok yang 400 ya. Dengan harga 80.000 disamakan totalnya 32 juta. Nah, berarti kan dia penjualan 450. Nah, sisanya 50. 50 mengambil stok dari yang 300 ya, yang 300 tanggal 9 dengan harga 82.000. Jadi kalian kalikan saja 50 82.000 jadi 4.100.000. Nah, di kolom nilai persediaan akhir 250 ini tertulis dari mana? Dari 300 yang stok tanggal 9 dikurang 50. Jadi sisanya 250. Untuk 400 unit ini habis ya karena dikurang dengan 400 jadi habis 0. Jadi yang tersisa 250 unit dengan harga 82.000. Totalnya 20.500.000. Paham ya anak-anak sampai sini? Oke, lanjut ya. Jadi untuk tanggal 12 sudah clear ya penjualan. Kemudian di tanggal 15 ini terjadi pembelian ya. Pembelian 400 unit dengan harga 83.000 ya. Untuk pembelian kalian masukkan ke kolom persediaan masuk tanggal 15 400 unit dengan harga 83.000, totalnya 33.200.000. Nah, di kolom persediaan kalian masukkan juga ya. Disamakan 400 unit dengan harga 83.000, totalnya 33.200.000. Yang stok sebelumnya masih tersisa 200.000 ini 250 unit, mohon maaf. Jadi kalian pindahkan ya. Tapi jangan dijumlahkan, diturunkan saja ke kolom bawah ya. Jadi di atasnya 400 ya dituliskan di sini ya. Paham ya? Jangan dijumlahkan karena ini berbeda harga ya. Kemudian di tanggal 19 terjadi penjualan 350 unit dengan harga 91.000 per unit. Ini harga jual jangan dimasukkan ke kartu persediaan ya. Diingatkan kembali anak-anak. Jadi di tanggal 19 terjadi
penjualan 350 unit. Di sini kenapa 250? Karena stok yang awal yang tanggal 12 ini tersisa 250. Jadi untuk metode FIFO ini harus menghabiskan stok yang di awal ya. Jadi 250 kita keluarkan walaupun penjualannya 350 ya. Jadi untuk penjualan di tanggal 19 ini kalian tidak bisa menuliskan di kolom persediaan keluar 350 langsung ya, melainkan 250 kemudian 100 ya. Jadi 250 100 ini 250 dengan harga yang 82 ya, yang tanggal 12 82.000 ditotalkan 20.500.000. 100-nya berarti kan ini 250 biar 350 sisanya 100 ya. 100 dengan harga 83.000 jadi totalnya 8.300.000. Ini mengambil stok yang tanggal 15 ya, 400 ya. Jadi 400 diambil 100 jadi 300. Yang 250 ini yang stok 12 diambil 250 habis ya. Karena di penjualan tanggal 19 ini terjadi penjualan 350 unit ya. Paham ya sampai sini anak-anak? Jadi 400 dikurangi 100, 300 di kolom nilai persediaan akhir dengan harga 83.000 ya. Kita totalkan jadi 24.900.000. Paham ya? Jadi yang stok 250 unit udah habis karena terjadi penjualan 350. 350 tidak bisa langsung ditulis 350. Kenapa? Karena stok yang tanggal 12 ini masih tersisa 250. Jadi harus dihabiskan stok yang 250 unit tersebut ya. Paham anak-anak? Kemudian di tanggal 26 terjadi penjualan ya 300 unit dengan harga 83.000 per unit. Kalian masukkan tanggal 26 di kolom persediaan masuk 300 dengan harga 83.000. Totalnya 24.900.000. Nah, di kolom nilai persediaan akhir kalian tuliskan 383.000 samakan ya 24.900.000. Yang atas ini masih ya kalian pindahkan karena stok dari sisa tanggal 19 ini 300 dengan harga sama 83.000 ya 24.900.000. Karena harganya sama harganya sama, ini boleh dijumlahkan ya. Jadi 300 unit ditambah 300 unit, 600 unit. Kemudian harganya sama, 83.000 per unit, tinggal dikalikan 600 dikali 83.000 menghasilkan 49.800.000. Ya, sampai sini paham anak-anak ya? Oke, lanjut. Ini di tanggal 28 terjadi penjualan 250 unit 92.000 ya ini 92.000 per unit harganya. Ingat-ingat ini harga jual ya, jadi jangan dimasukkan ke kartu persediaan ya, paham ya? Tanggal 28 terjadi penjualan 250 unit. Untuk 250 unit kita masukkan langsung karena apa bisa 250? Karena stok sebelumnya melebihi dari 250. Ini kan 600 ya. Karena stok 26 tanggal 26 ini 600. Jadi bisa kalian tuliskan di tanggal
28 langsung 250 unitnya ya untuk penjualan dengan harga 83.000. Ini dari mana? Dari